misalnya saya mau ajak Akila keluar rumah, gimana kalau Akila saya ngajak berpergian? Kamu mastiin kalau lo tau posisimu. Akila butuh ditopang. Dan gue juga bisa. Fata berencana membawa Akila jalan-jalan keluar rumah, menjauhkannya sejenak dari segala hal yang terasa menyesakan. Mungkin ya mereka akan kembali ke tepi danau itu, tempat yang dulu pernah menyimpan kenangan saat mereka masih pacaran. Karena saran dari Dokter Alma jelas, hindari keramaian, terutama tempat-tempat yang bisa memicu ingatan Akila pada kejadian di acara launching. Harry sebagai pacarnya Akila tentu aja dong ingin menjadi tempat bersandar, pondasi yang paling kokoh untuk Akila. Harry ingin menjadi orang yang membuat Akila merasa aman di dunia yang kini terasa asing baginya. Namun kenyataannya yang harus Harry hadapi jauh lebih rumit dari sekedar memori Akila. Karena di sana ada Fatah yang dengan sepenuh hati dan tanpa ragu terus menciptakan momen-momen manis untuk menghibur Akila. Sesuatu yang perlahan terasa seperti mengambil ruang yang seharusnya menjadi milik Harry. Belum lagi tekanan dari Mayang dan Michael yang terus mendesak untuk diperkenalkan pada Dominic, menambah ya beban di tengah situasi yang sudah rapuh. Tapi dari semua itu mungkin lawan terbesar Harry justru adalah dirinya sendiri. Di satu sisi Harry tahu Akila sedang gak baik-baik aja, bahwa semua murni akibat guncangan mental yang belum pulih. Namun di sisi lain rasa takut kehilangan tumbuh jauh lebih besar, mengingat kejanggalan yang sudah terjadi 2 hari lalu yang sampai sekarang masih menyisakan tanda tanya. Oke, kita ke awal alur ya. Menjelang siang itu, Fata masih berada di rumah Akila guys. Keduanya duduk di dapur nih, tenggelam dalam suasana yang sederhana namun hangat. Sementara Michael dan Mayang dari meja makan terus memperhatikan. Diam-diam mereka tersentuh oleh apa yang sedang dilakukan Fata untuk Akila. Di tengah kondisi yang cukup rumit, Michael dan Mayang sebenarnya sedikit lega nih, bahkan mungkin bersyukur karena Fata dengan sepenuh hati memilih untuk tetap ada di sisi Akila, meluangkan waktu dan perhatiannya tanpa setengah-setengah. Ya, sebagai orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, Michael dan Mayang tentu dong mampu membaca ketulusan itu. Sikap Fata jelas bukan sekedar simpati sebagai rekan bisnisnya Akila atau hanya peran mantan yang memanfaatkan keadaan. Ada sesuatu yang lebih dalam, perasaan yang sepertinya belum benar-benar selesai. Semua yang Fata lakukan begitu mengalir, seolah memahami isi hati dan pikiran Akila tanpa perlu banyak kata. Fata tahu apa yang diinginkan Akila, bahkan dari hal-hal yang kecil nyaris tak terucap. Dengan telaten ya, Fata meracik minuman, sirup ABC yang dicampurkan sirup majan. Sederhana tapi penuh perhatian, seperti seorang barista yang paham betul selera pelanggannya. Dan yang membuatnya semakin hangat, Fata bahkan menyadari guys, keinginan kecil Akila untuk minum dari gelas yang sama bareng Fata. Sebuah gestur sederhana namun terasa begitu intim dan penuh makna. Pemandangan itu terlihat manis, romantis, nyaris seperti potongan kenangan yang hidup kembali. Michael dan Mayang pun gak bisa menahan senyumnya ya. Di mata mereka, keduanya itu masih terlihat begitu serasi, seakan waktu gak pernah benar-benar memisahkan Fata dan Akila. Di lain sisi, Harry sedang mengajak Zara untuk bicara berdua di kafe seberang jalan dengan alasan ingin membahas tentang Akila. Namun sebenarnya ada tujuan lain yang terselip. Harry ingin menarik Zara ke dalam sudut pandangnya, mengajaknya bersekutu, bahkan mencoba memancing rasa cemburu Zara atas kedekatan Akila dengan Fata saat ini. Harry berharap seenggaknya ya Zara akan terusik saat tahu bahwa Akila kini hanya ingin ditemanin Fata, bergantung dan merasa aman, bahkan seolah hanya bisa tenang di dekat Fata. Namun harapan Harry itu runtuh guys. Alih-alih cemburu, Zara justru merespon dengan tenang. Zara gak keberatan, bahkan ada harapan tulus dalam ucapannya. Semoga keberadaan Fata bisa membantu mempercepat penyembuhan Akila. Jawaban dari Zara itu jelas ya bukan yang ingin didengar oleh Harry. Maka Harry pun bersikeras mencoba meyakinkan bahwa Fata gak mungkin dong mengabaikan Zara, seseorang yang belakangan ini adalah pasangannya Fata. Nah di sini dengan jujur tanpa ragu guys, Zara mengungkapkan bahwa 2 hari yang lalu mereka telah sepakat untuk mengakhiri hubungan tanpa status itu. Sejenak ya, Harry seakan kehilangan pijakan. Namun alih-alih berhenti guys, Harry justru semakin menekan, mencoba menginterogasi Zara, memaksa mencari jawaban atas apa sih yang sebenarnya terjadi 2 hari silam. Tapi Zara memilih untuk nggak membuka semuanya. Zara nggak ingin dong memperkeruh keadaan. Kalau sampai Harry tahu ada deep talk panjang yang buat Fata sadar perasaannya belum selesai ke Akila.
Maka alasan Zara cukup sederhana, bahwa saat ini ia ingin fokus pada keluarga dan sekolah. Sebenarnya ya bisa aja dong Zara menjadikan kemarahan Tante Amanda yang jelas nggak merestui hubungannya dengan Fatah. Bukankah itu jadi alasan yang cukup kuat ya? Apalagi Harry jadi salah satu saksinya. Tapi Zara nggak merasa perlu menjelaskan sejauh itu. Baginya itu adalah urusan pribadi. Yang lebih penting adalah apa yang harus Harry pahamin. Dalam situasi seperti ini, harapan Zara ya seharusnya Harry nggak menjadi orang yang egois. Namun Harry pun punya alasan yang kuat, nggak ingin menjadi seperti Fatah yang dulunya dianggap kurang mampu menjaga hubungan dan membiarkan Mohan yang mengurus Akila. Pastinya kan Harry nggak mau nantinya setelah pulih Akila malah memilih balikan dengan Fatah. Mendengar ini Zara malah memberikan nasihat yang seharusnya sudah Harry pahami guys, bahwa perasaan nggak bisa dipaksakan dan tentang takdir nggak ada satupun yang mampu menolaknya. Karena seberapa keras pun Harry berjuang ya, jika memang Akila bukan untuknya, maka semua itu bisa aja berakhir sia-sia. Maka daripada terus bersikeras melawan sesuatu yang belum tentu bisa diubah, lebih baik Harry mulai mempersiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi ke depannya. Sebuah nasihat yang terdengar sederhana, tapi nggak bagi Harry, karena di dalam hatinya masih begitu yakin bahwa Akila adalah miliknya. Semua yang telah mereka lalui terasa terlalu utuh untuk dilepaskan begitu aja. Hubungan mereka selalu baik-baik aja, saling mengerti, seolah cinta itu berjalan tanpa celah. Dan justru karena itulah Harry semakin sulit memahami apa sih yang sebenarnya sedang terjadi. Rupanya ya siang itu Dr. Alma kembali datang untuk memeriksa kondisi Akila. Konsultasi dilakukan secara sangat private di dalam kamar. Baru setelahnya dokter menyampaikan kesimpulan di hadapan keluarga Akila dan juga Fatah. Sarannya masih sama, jangan sampai Akila merasa tertekan. Khusus untuk Fatah, dokter menekankan pentingnya menjaga situasi tetap stabil tanpa perubahan mendadak yang bisa mengusik perasaan Akila. Nah di momen ini Fatah memberanikan diri guys, bertanya tentang kemungkinan mengajak Akila keluar rumah, dan dokter pun mengizinkan. Mungkin ya suasana luar yang tenang dan nyaman diharapkan bisa membantu proses pemulihan Akila lebih cepat. Dr. Alma juga memberikan satu peringatan kecil yang cukup penting. Perhatian yang diberikan oleh Fatah atau siapapun jangan sampai dijadikan suatu tujuan. Mungkin ya maksud kalimat itu, jangan ada tujuan tersembunyi, jangan berubah menjadi ajang untuk bersaing mendapatkan cinta Akila atau sekedar kesempatan untuk lebih dekat dengannya, entahlah bagaimana. Tapi pesan itu terasa begitu dalam guys, dan seakan juga perlu ditujukan untuk Harry. Tepat saat itu Harry udah datang nih, dan rupanya sempat mendengar sebagian percakapan mereka. Dengan harapan yang masih tersisa, Harry pun bertanya, masihkah nih ya sebagai pacar bisa menjadi bagian penting untuk jadi orang yang membawa Akila pergi jalan-jalan keluar rumah seperti yang sering ia lakukan bersama Akila. Sebenarnya dong Michael, Mayang, Rita dan Fatah paham betul lah perasaan Harry, tapi mereka memilih diam. Mereka tahu betapa hancurnya hati seseorang yang perlahan dilupakan oleh orang yang ia cintai. Sayangnya keputusan bukan hanya ada pada Akila, bahkan dokter pun menyarankan agar Harry sebaiknya bersabar, menjalani semuanya secara bertahap. Ada makna tersirat yang sulit diabaikan, bahwa untuk saat ini biarkanlah Akila pergi dengan orang yang ia pilih, yang membuatnya merasa paling nyaman dan aman. Jelas itu bukan Harry. Tiba-tiba ya terdengar suara pintu terbuka atau suara apa gitu dari lantai atas. Spontan hanya Fatah yang langsung mengerti itu pasti Akila mencarinya, karena Fatah ingat janjinya akan tetap berada di tangga. Dalam situasi ini guys, Fatah benar-benar seperti sosok yang selalu siaga, dan itu membuat hati Harry semakin mendidih. Di saat Harry berjuang menahan emosinya, Fatah justru bebas nih sepenuh hati merawat Akila, memperlakukannya dengan begitu lembut, seperti seseorang yang harus dijaga, disayangi, dan dipahami sepenuhnya. Bahkan tanpa banyak kata, Fatah mampu mengerti betapa berisiknya isi kepala Akila yang gak mampu diungkapkan. Fatah pun gak perlu menyentuh kening Akila untuk memastikan keadaannya, cukup menggenggam jemarinya dan membiarkan Akila bersandar di bahunya. Sebuah momen sederhana namun cukup untuk menegaskan satu hal. Niat Fatah yang tadinya ingin mengosongkan hati telah berubah drastis, malah jadi memantapkan hati, dan alurnya ikut apa kata kehendak semesta aja. Sedihnya bagi Harry untuk sekedar melihat ke arah Akila berada pun harus tertahan, karena Michael dan Mayang lebih dulu menghentikannya, mengajak bicara di taman samping dan langsung menyampaikan maksudnya. Mereka butuh bantuan Harry untuk memperkenalkan pada sosok orang hebat itu. Satu-satunya harapan yang mereka percaya mampu menyelesaikan ancaman dari Vindu. Bahkan Michael dengan tegas menyatakan siap menanggung resiko sebesar apapun, asalkan dua perusahaan yang tersisa masih bisa diselamatkan. Namun satu hal yang gak mereka pahami, atau mungkin gak ingin mereka pikirkan
mengkhawatirkan. Di balik semua itu, justru Harry lah yang akan menanggung risiko yang paling besar. Karena jika Harry membawa keduanya pada Dominic, konsekuensinya jelas. Harry yang harus memenuhi satu syarat mutlak. Harry harus membuka dan menghancurkan sistem Alpheric. Hanya dengan itu, semua urusan mereka akan disetujui oleh Dominic. Harry pun sangat memahami betul ya guys posisinya saat ini. Jika Harry menolak membantu, maka Harry bukan hanya gagal, tapi juga akan dipandang sebagai seseorang yang gak lagi berarti, seperti seseorang yang hanya dibutuhkan saat ada kepentingan, lalu perlahan dilupakan, bahkan sudah dilakukan oleh Aquila. Seolah sampai detik ini keberadaan Harry masih diterima dengan statusnya sebagai pacarnya Aquila, hanya karena masih diperlukan. Masalahnya begitulah kehidupan, risiko saat seseorang terlalu memaksakan diri menjadi superhero atau pahlawan hanya agar dianggap sebagai tempat bergantung oleh seseorang. Karena pada akhirnya orang-orang itu tetap akan mencari sandaran lain yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan Harry, si hacker handal ini atas obsesi cintanya nggak ingin menjadi sosok yang ditinggalkan karena dianggap nggak berguna. Maka Harry berusaha mencari jalan lain, jalan yang nggak menyeret Michael dan Mayang masuk ke dalam lingkaran Dominic. Karena Harry tahu sekali mereka masuk akan sangat sulit untuk benar-benar keluar. Sayangnya untuk Harry, waktu seperti terus menekannya guys, terlebih saat melihat Aquila yang kini semakin erat menempel ke Fatah. Karena Aquila merasa telah menemukan kembali tempat paling aman untuk bersandar. Di sisi lain, Fatah pun semakin tenggelam dalam perannya. Bukan sekedar hadir, tapi Fatah benar-benar menjadi sosok yang merasa bertanggung jawab penuh untuk menjaga, merawat, dan melindungi Aquila. Sedangkan Harry masih berdiri di tempat yang sama, berjuang keras agar dirinya benar-benar nggak tergantikan.